Perilaku menyimpang menghisap lem merupakan kasus mabuk yang kini banyak dilakukan umumnya oleh kaum remaja, bahkan dilakukan oleh pelajar. Kebiasaan buruk ini dilakukan oleh para pecandu untuk mendapatkan sensasi mabuk dengan cara menghisap aroma lem yang relatif lebih mudah diperoleh dengan harga terjangkau daripada obat-obatan terlarang seperti narkoba. Selain itu, hingga saat ini masih belum ada peraturan khusus yang diatur dalam undang-undang agar para pecandu lem ini dapat dipidanakan secara hukum, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran bagi yang mengkonsumsi barang tersebut. Padahal, perilaku ngelem juga bisa menimbulkan akibat yang fatal bagi pengkonsumsinya maupun orang-orang sekitar lingkungan. Sebab tidak hanya berbahaya bagi kesehatan, dan mirisnya lagi, sifat ngelem ini juga dapat mempengaruhi seseorang yang sudah mabuk untuk berbuat kriminal. Baru-baru ini pihak kepolisian sektor Sibolga Selatan dibantu oleh warga mengamankan 2 orang pelajar yang tengah asyik ngelem di sekitar Kelurahan Aik Perombunan, Kecamatan Sibolga Selatan. Karena tidak adanya undang-undang untuk tindak pidana ngelem, akhirnya setiap pelajar yang diamankan hanya diberikan sanksi sosial dan memanggil guru serta orang tuanya. Petugas kita dari Polsek Sibolga Selatan mendapat laporan dari masyarakat bahwa asalnya di belakang salah satu kantor di Jalan di Jenderal Sudirman, Kelurahan Aik Perombunan, ditemukan anak-anak sekolah yang sedang menggunakan lem kambing. Jadi dari 2 orang anak-anak itu berinisial PAH, alamat lorong 8 Pasir Bidang, BH, alamat lorong 10 Pasir Bidang, dan kedua anak tersebut siswa SMP atau skosar dengan SLTP di daerah Kota Madya Sibolga dan Kabupaten Kampung Tengah. Dan saat ini kedua anak tersebut berada di Polsek Sibolga Selatan. Nantinya kita akan lakukan pembinaan dengan mengundang guru atau orang tuanya. Ditinjau dari sisi kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sibolga Firman Syahulu menjelaskan bahwa aroma lem yang biasa dihirup oleh pecandunya biasanya mengandung pelarut tolen yang menguap ketika dipakai. Dan efek dari tolen tersebut dapat menimbulkan beberapa efek buruk bagi kesehatan, seperti sakit kepala atau pusing, berhalusinasi, dan memperlambat aktivitas otak. Lebih parah dikatakannya, zat adiktif yang terkandung dalam lem dapat menimbulkan ketergantungan fisikis dan bahkan dapat mengalami kematian mendadak akibat kekejangan pada saluran otot pernafasan si pengguna. Terima kasih. Jadi bisa kami jelaskan bahwa lem ini adalah termasuk zat adiktif, yaitu zat-zat yang bisa menimbulkan ketergantungan fisik dan ketergantungan psikis apabila disalahgunakan. Dan kita tahu sekarang ini sangat kita sayangkan banyak sekali anak-anak usia dini yang menyalahgunakan lem ini untuk tujuan tertentu, baik di kota-kota besar maupun di kota kecil, termasuk kita di wilayah Kota Sibolga. Ini sangat kita sayangkan. Mungkin karena ketidaktahuan tentang bahaya lem ini bagi kesehatan seseorang. Apabila lem ini disalahgunakan, maka ini sangat berdampak terhadap psikis dan fisik seseorang, karena bisa menimbulkan kecanduan terhadap penggunaan lem tadi. Efek yang bisa kita alami pertama sekali menggunakan lem ini bisa menimbulkan mabuk, pusing, halusinasi, kemudian iritasi, kemudian bisa merusak susunan saraf pusat. Dampak berikutnya dalam jangka panjang bisa menimbulkan kerusakan organ-organ otonom, bisa menimbulkan kerusakan otak, kerusakan jantung, kerusakan liver, hati, kerusakan ginjal. Dan yang paling kita khawatirkan dan yang paling kita takutkan adalah bagi pemula-pemula pemakai lem ini. Kenapa? Karena lem ini bisa mengakibatkan kematian mendadak, sudden sniffing death syndrome. Sudden sniffing death syndrome ini diakibatkan karena kekejangan pada saluran otot pernafasan
Akibatnya seseorang menjadi gagal pernafasan akut. Dan yang kedua karena gangguan pada irama denyut jantung, aritmia. Gangguan dua hal ini kepada kekecewaan pada saluran otot pernapasan pada irama denyut jantung bisa menimbulkan kematian mendadak pada pengguna lem. Selanjutnya dihimbau agar para generasi muda dapat menghindari pengaruh buruk ngelem dan kewajiban bagi para orang tua dan seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga lingkungan sehingga generasi muda dapat terhindar dari perilaku buruk tersebut serta melindungi dari kerusakan moral. Rizky Ramadan, N2 STV memberitakan.